Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang senam artistik palang sejajar. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maftu Anan Fanat, NIM A8101900075. Berikut materinya. Palang sejajar adalah suatu alat yang fleksibel yang disetel dalam berbagai cara. Untuk suatu kejuaraan, alat ini mempunyai panjang 330 cm dan tinggi 175 cm dan mempunyai kelebaran antara kedua palangnya sekitar 40-50 cm. Adapun untuk keperluan latihan, palang tersebut boleh direndahkan atau diubah kelebarannya. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan, biasanya hanya bagian tangan, bagian lengan, atas serta bahu yang boleh menyentuh palang. Untuk memudahkan proses pembelajaran dan latihan, ketinggian dari kedua palang dapat direndahkan terutama dengan tujuan membangun rasa aman dan pesenam ketika memulai pergerakannya, dan juga untuk memudahkan pemberian pertolongan. Oleh karena itu, gerakan-gerakan yang ditampilkan di sini berbeda antara gerakan-gerakan yang biasa dilatih atau dilakukan pada palang yang rendah dan palang yang tinggi. Yang pertama, palang rendah. A. Ayunan. Ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan itu bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Dengan demikian, badan pesenam harus dijaga tetap lurus, baik pada saat mengayun ke depan atau mengayun ke belakang. Pembelokan yang berlebihan pada pinggang akan membuat ayunan itu tersendat-sendat dan di samping tidak menarik untuk dilihat, juga menunjukkan tidak efisiennya tenaga yang digunakan. Gerakan ayunan yang sudah baik akan secara otomatis menciptakan gerakan-gerakan kompensasi dari bahu. Ketika tungkai mengayun ke depan, bahu akan mengayun ke belakang. Sedangkan ketika tungkai ke belakang, bahu secara otomatis akan bergerak ke depan. Yang B, perjalanan kangkang atau straddle travel. Gerakan ini merupakan kelanjutan gerakan ayunan serta dianggap sebagai salah satu variasinya. Gerakan ini dimulai dengan bertumpu dengan tangan di ujung palang, kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tungkai mencapai titik tertinggi pada ayunan ke depan, keduanya dibuka mengangkang dan lutut tetap lurus. Dengan jari-jari kaki dikeraskan. Yang C, keluar depan atau front dismount. Dismount adalah gerakan turun dari alat dengan maksud mengakhiri seluruh rangkaian gerakan yang ditampilkan. Dikatakan front dismount karena pada saat turun, bagian depan tubuhlah yang paling dekat dengan palang. Dengan kata lain, dismount itu dilaksanakan pada saat ayunan terjadi ke belakang. Pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik tinggi ayunan, berat badan dipindahkan ke sebelah kiri dan tangan kanan dipindahkan ke palang yang dipegang oleh tangan kiri bersamaan dengan melewatkan seluruh tubuh ke palang tersebut dan mendarat
dan mendarat dengan kedua kaki sedikit bengkok di samping palang sejajar. D. Turun belakang atau rear dismount. Seperti front dismount, gerakan ini dimaksud rear dismount karena bagian belakang tubuhlah yang paling dekat pada palang pada saat melewati palang. E. Guling bahu atau shoulder roll. Ambil sikap duduk mengangkang di atas palang. Posisi ini dicapai dengan meluruskan tungkai ke samping pada setiap palang dengan bagian paha belakang bertumpu pada palang dan tangan memegang palang di depan paha. Dengan mencondongkan tubuh ke depan, sentuhkan bahu ke palang sekitar 30 cm dari tangan. Yang F. Berdiri bahu atau shoulder stand. Dari posisi duduk mengangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Yang G. Keep lengan atas atau upper arm keep. Dari posisi tumpu lengan atas, pastikan bahwa tubuh tertahan kuat oleh kedua lengan. Angkat kaki dan punggul ke atas dengan kedua lutut tetap lurus dan tahan posisi ini hingga kedua tungkai di atas muka pesenam dan punggul berada lebih tinggi dari ketinggian palang. Yang H. Berdiri bahu dari ayunan atau shoulder stand from swinging. Untuk menambah variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukan gerakan itu dari ayunan ketika badan mengayun ke belakang dan mendekati posisi horizontal. Bengkokkan siku dan diarahkan keluar sehingga memungkinkan bahu bertumpu pada palang. Gerakan ini diteruskan hingga kaki mencapai posisi lurus di atas punggul dengan tubuh diluruskan. Cara menolong sama dengan menolong shoulder stand. Yang I. Naik memotong satu kaki single leg cut mount. Mount adalah gerakan naik ke satu alat untuk memulai rangkaian latihan. Karena itu, gerakan satu ini merupakan salah satu di antara banyak gerakan untuk naik ke palang sejajar. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang atau di ujung dengan kedua lengan hampir lurus. Yang J. Naik kangkang atau stand-up mount. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam, lompat ke atas dan bertumpu pada palang sambil membuka kedua kaki melebar. Lakukan gerakan memotong dengan kaki melalui tangan dan tangkap kembali sampai posisi tumpu L atau L support. Yang kedua, palang tinggi. A. Setengah cast atau half cast. Yang disebut half cast adalah gerakan awal untuk ayunan yang kuat dari posisi statis ketika berada pada posisi tumpu lengan atas. Tungkai dan panggul didorong ke depan dan ke atas ke posisi tekuk di atas palang. Tungkai kemudian diluruskan ke arah luar bawah dengan gerakan yang cepat. B. Naik belakang atau back up rise. Back up rise adalah salah satu gerakan untuk berpindah dari posisi tumpu setengah atau lengan atas ke posisi tumpu.
penuh. Seperti ditunjukkan pada nama blok back uprise, terjadi pada ayunan ke belakang dan diselesaikan selama setengah akhir ayunannya. Dari ayunan yang sangat kuat, dan setelah tungkai melewati posisi vertikal, buatlah upaya gerakan narik ke atas dari tumit. Secara bersamaan buat pula dorongan yang sama kuat dari tangan. C. Naik ke depan atau front uprise. Gerakan ini merupakan kebalikan dari back uprise, yaitu terjadi pada saat badan dan tungkai mengayun ke depan. Dimulai dengan ayunan besar. Pesenam harus menunggu hingga tungkainya melewati garis vertikal bawah dan memulai gerakan mengangkatnya. Awali front uprise ini dengan mengangkat sedikit atau menyudutkan tungkai, kemudian ikut dengan gerakan menekan ke atas dan ke bawah dari tangan. Yang D. Lay back. Untuk memudahkan latihan front upside dan back uprise, pemindahan dari posisi tumpuh penuh ke posisi tumpuh setengah perlu dilakukan dengan enak. Gerakan ini disebut lay back, yang terjadi manakala tubuh mengayun ke belakang dalam posisi tumpuh penuh dan posisi lurus. Beri dorongan ke belakang oleh lengan sehingga bahu menjauhi titik tumpuh. Yang E. Keep meluncur atau glide keep. Gerakan ini cukup sulit untuk dilakukan karena sangat memerlukan dukungan kekuatan otot perut pada saat menggantung. Di samping itu, untuk pesenam pemula, koordinasi gerakannya merupakan hambatan lain. Gerakan ini dimulai dengan berdiri memegang kedua palang yang ada di atasnya dengan menghadap ke dalam. Pesenam melakukan lompatan ke belakang atas dengan menjaga agar kakinya tetap terjulur lurus ke depan sehingga membentuk sikap menyudut ketika ayunan ke belakang berakhir. Pesenam membiarkan badannya mengayun ke depan dan tetap menjaga agar kakinya tidak turun ke lantai, tetapi membiarkan kakinya terjulur ke depan sehingga badannya lurus atau face. Inilah yang disebut meluncur atau glide. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.